Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menjelaskan law firm business plan yang bernama Warari Law Firm dengan nama kelompok. Yang pertama, Rafli Makaraso, NIM 2019-072. Selanjutnya, Muhammad Fajri Ardiansyah, NIM 2019-277. Selanjutnya, Wananda Ayu Nentias, NIM 2019-318. Selanjutnya, yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Fajri. Latar belakang, kantor Warari ini didirikan dengan adanya beberapa faktor, yaitu karena kebutuhan terhadap hukum. Di Kota Batam, cukup besar, kebutuhan akan dunia advokat begitu besar. Di Kota Batam dikarenakan nitrogennya Batam. Bagaimanapun nitrogennya dunia masyarakat akan kesadaran masyarakat hukum di dalam masyarakat lebih tinggi ketimbang dari masyarakat yang masih homogen, yaitu yang sama sukunya atau sukunya masih kuat. Ada sedikit cerita perihal kantor Warari ini memilih untuk mendirikan di Kota Batam. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Kota Batam adalah kota yang lebih etnis sukunya, artinya kebutuhan hukum yang sangat tinggal dikarenakan kota ini memiliki kedekatan dengan luar negeri, misalnya Malaysia, Singapura, dan lainnya, yang memang di sini sangat dibutuhkan untuk adanya penegakan akan hukum. Selanjutnya, nama dan lokasi. Kita memberi nama Warari Law Firm karena dalam artinya mengandung nama dari kami yaitu Wananda, Rafli, dan Rian. Filosofi dari Warari sendiri kita berharap semangat yang kuat untuk menjunjung tinggi ilmu pengetahuan dan mampu memberikan keadilan pada sekitarnya. Lokasinya berada pada Kota Batam. Kita memilih Kota Batam karena kota ini lebih etnis sukunya, artinya kebutuhan hukum yang sangat tinggal dikarenakan kota ini memiliki kedekatan dengan luar negeri, misalnya Malaysia, Singapura, dan lainnya, yang memang di sini sangat dibutuhkan untuk adanya penegakan akan hukum. Selanjutnya, visi menjadi kantor hukum yang andal dengan mengkedepankan profesionalitas, komitmen amanah, dan berintegritas. Misinya, yang pertama, menjadi kantor hukum andal yang membantu pelaku ekonomi dalam pertumbuhan dan peningkatan ekonomi nasional. Yang kedua, ikut berkomitmen dalam penegakan hukum. Yang ketiga, ikut berpartisipasi dalam hukum pembangunan dengan upaya memberikan program peningkatan pengetahuan dan budaya tertib hukum dalam masyarakat. Yang keempat, memberikan manfaat yang seluas-luasnya bagi kepentingan masyarakat dengan cara menjunjung tinggi prinsip keadilan dan membela kebenaran. Yang kelima, memberikan jasa pelayanan hukum dengan profesional tanpa membedakan status sosial. Our motto, keadilan untuk semua atau justice for all. Terima kasih. Selanjutnya, pelayanan hukum. Yang pertama, pidana umum dan pidana khusus. Yang kedua, ada perdata. Yang ketiga, tata usaha negara. Dan yang keempat, penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Strategi pemasaran. Di era modern saat ini, media sosial memiliki peranan penting dalam penyebaran segala informasi dengan sangat pesat. Tidak menutup kemungkinan dalam permasalahan hukum terkini yang sekarang disebut viral atau hangat perbincangan. Selanjutnya, di sini adalah struktur organisasi dari law firm kami. Yang pertama adalah founder. Di bawah founder, yaitu litigation manager dan non-litigation manager. Litigation manager membawahi public division dan private division. Sedangkan non-litigation manager membawahi law consultation, mediator, dan konsiliator. Founder sendiri membawahi paralegal, marketing, finance, dan administration. Selanjutnya, pengelolaan kantor. Dalam pengelolaan kantor kami membuat struktur dengan pembagian job desk masing-masing, yakni sebagai berikut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya anggaran biaya. Penganggaran biaya untuk operasional law firm kami seperti satu, pemutaran jaringan komunikasi. Yang kedua, meja dan kursi untuk pegawai maupun klien. Yang ketiga, perlengkapan kantor. Yang keempat, biaya pengembangan website law firm. Pengrekrutan pegawai.
Dalam pengurutan pegawai law firm kami lebih fokus dalam memilah seorang yang akan masuk dalam law firm kami. Ada beberapa faktor yang sangat kami tekankan, yaitu yang pertama, paham betul dalam dunia hukum, baik hukum perdata, pidana, bisnis, dan hukum beracara. Yang kedua, berpengalaman dalam dunia hukum. Dan yang terakhir, berani dalam menghadapi sebuah kasus. Selanjutnya, kantor hukum kami menyediakan hak-hak pelayanan hukum bagi masyarakat tidak mampu. Jenis layanan mulai dari diskriminasi, perlindungan hukum, klaim proses hukum. Layanan ini akan berlaku untuk individu yang memenuhi syarat untuk menggunakan jasa kami berdasarkan berbagai faktor termasuk pendapat, akses ke alternatif hukum lainnya, dan jenis permasalahan hukum. Ya mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.